Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Jaringan Saraf Tiruan dengan menggunakan metode perseptron mendiagnosa helminthiasis pada hewan kelinci. Sebelum kami melanjutkan ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Fadida Bornuban Tobi, NPM 19110196. Perkenalkan, nama saya Mardiana Pasaribu, NPM 19110168. Perkenalkan, nama saya Desi Nupria Sirega, NPM 19110372. Baiklah, di sini kami akan memulai materi kami. Jaringan saraf tiruan dengan menggunakan metode perseptron mendiagnosa helminthiasis pada hewan kelinci. Yaitu yang pertama, latar belakang masalah. Kelinci adalah hewan mamalia dari famili Lepoidae yang dapat ditemukan di banyak bagian bumi. Dahulu hewan ini adalah hewan liar yang hidup di Afrika hingga ke daratan Eropa. Pada perkembangannya, tahun 1912, kelinci diklasifikasikan dalam ordo Lagomorpha. Ordo ini dibedakan menjadi dua famili, yakni Octanidea jenis Pica yang pandai bersiul dan Lepoidea termasuk di dalamnya jenis kelinci yang terhulu. Asal kata kelinci berasal dari bahasa Belanda yaitu Koningince yang berarti anak kelinci. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Nusantara mulai mengenali kelinci saat masa kolonial. Padahal di Pulau Sumatera ada satu jenis spesies asal kelinci Sumatera, Mesolagus netseri, yang baru ditemukan pada tahun 1972. Pada penelitian ini, jaringan saraf tiruan dengan menggunakan metode perseptron untuk mengenali objek tentang helminthiasis pada kelinci. Helminthiasis hidup di dalam saluran usus, di mana enzim pencernaan dapat melarutkan kulit telur dan melepaskan cacing. Cacing mulai berkembang biak dengan menghasilkan telur lebih banyak lagi dan akhirnya menetas. Cacing memiliki struktur multiseluler dengan sistem organ. Pada penelitian ini, perseptron ini merupakan penelitian dengan menggunakan sekumpulan pola yang diberi kepadanya secara berulang-ulang selama latihan. Setiap pola yang diberikan merupakan pasangan pola masukan dan pola yang diinginkan sebagai target. Perseptron melakukan penjumlahan terhadap tiap-tiap masukannya dan menggunakan fungsi ambang untuk menghitung keluarnya. Keluaran ini kemudian dibandingkan dengan hasil yang diinginkan. Perbedaan yang dihasilkan dari perbandingan ini digunakan untuk merubah bobot-bobot dalam jaringan. Demikian dilakukan berulang-ulang sampai dihasilkan keluaran yang sesuai dengan hasil yang diinginkan. 2. Teori metode penyelesaian. Jaringan saraf tiruan adalah paradigma pengolahan informasi yang terinspirasi oleh sistem saraf secara biologis. Seperti proses informasi pada otak manusia, elemen kunci dari paradigma ini adalah struktur dari sistem pengolahan informasi yang terdiri dari sejumlah besar elemen pemrosesan yang saling berhubungan atau neuron. Bekerja serentak untuk menyelesaikan masalah tertentu. Cara kerja JST seperti cara kerja manusia, yaitu belajar melalui contoh. Sebuah JST dikonfigurasikan untuk aplikasi tertentu, seperti pengenalan pola atau klasifikasi data melalui proses pembelajaran. Belajar dalam sistem biologis melibatkan penyesuaian terhadap koneksi sinaptik yang ada neuron. Hal ini berlaku juga untuk JST. Jaringan saraf tiruan merupakan salah satu representasi buatan dari otak manusia yang selalu mencoba untuk mensimulasikan proses pembelajaran pada otak manusia tersebut. Informasi terjadi pada elemen-elemen pemrosesan atau neuron-neuron. Dari kognisi manusia atau biologis, neural yang berbasis asumsi sebagai berikut. 1. Pengolahan. 2. Sinyal antara dua buah diteruskan melalui link-link koneksi. 3. Setiap link koneksi memiliki bobot terasosiasi. 4. Setiap neuron menerapkan sebuah fungsi aktivasi terhadap input jaringan atau jumlah sinyal input berbobot. Tujuannya adalah
menentukan sinyal output. Fungsi aktivasi yang digunakan biasanya fungsi yang non-linear. Algoritma perseptron termasuk salah satu bentuk jaringan yang cukup sederhana. Algoritma ini sering dipakai untuk mengklasifikasikan input yang bersifat linearly separable. Jaringan saraf tiruan perseptron mempunyai satu layer dan bobot sinaptik dan threshold yang bisa diatur selama proses pembelajaran. Perseptron akan mengatur parameter secara kontinu selama interasi dan akan menghasilkan secara eksternal X1, X2, Xn ke dalam salah satu dari dua kelas C1 dan C2. Kelas C1 adalah daerah positif di mana nilai sama dengan threshold. Sederhanakan kelas C2 adalah daerah negatif di mana nilai lebih kecil threshold. Secara teori, persamaan ini berfungsi untuk menciptakan decision bundar yang membedakan kedua kelas secara akurat. Pengaturan threshold dapat mengatur pergeseran garis batas keputusan. Sejarah perseptron. 1. Tahun 1940-an, para ilmuwan menemukan bahwa psikologi otak sama dengan mode pemrosesan yang dilakukan oleh komputer. Tahun 1943, MC Cook dan Pitt merancang model formal yang pertama kali sebagai perhitungan dasar neuron. 3. Tahun 1994, Parley dan Clark menstop model-model untuk relasi adaptif stimulus respon dalam jaringan random. Perseptron dilatih dengan menggunakan sekumpulan pola yang diberikan kepadanya secara berulang-ulang selama latihan. Setiap pola yang diberikan merupakan pasangan pola masukan dan pola yang diinginkan. Perseptron melakukan penjumlahan berbobot terhadap tiap-tiap masukan dan menggunakan fungsi ambang untuk menghitung keluarannya, atau persamaan 1 dan persamaan 2. Keluaran ini dikemudikan dibandingkan dengan hasil yang diinginkan. Dengan menggunakan aturan perseptron sederhana, maka perubahan bobot dapat dirumuskan sebagai berikut. WI baru sama dengan WI lama ditambah delta W atau I sama dengan 1, N dengan delta W sama dengan alfa TXI. B baru sama dengan B lama ditambah delta B sama dengan alfa T dengan C sama dengan kecepatan belajar TJP sama dengan nilai keluaran yang diinginkan unit J. Setelah diberikan pola P, C sama dengan kecepatan belajar TJP sama dengan nilai keluaran yang diinginkan unit J setelah diberikan pola P. Lapisan masukan XJP sama dengan nilai keluaran yang dihasilkan unit J. Setelah diberikan pola P, lapisan masukan A sama dengan masukan yang berasal dari unit I, kesesuaian antara keluaran dengan sasaran yang diinginkan. Menunjukkan pencapaian kerja jaringan yang sedang dilatihkan dan menyatakan dengan besarnya galak yang diperoleh jaringan dapat dianggap sama dengan pola yang diinginkan. Helminthiasis hidup dalam saluran usus, di mana enzim pencernaan dapat melarutkan kulit, telur, dan melepaskan cacing. Selanjutnya, cacing mulai berkembang biak dan menghasilkan telur lebih banyak lagi, dengan akhirnya menetas dan melanjutkan siklus. Meskipun enzim pencernaan melarutkan kulit virtual, enzim tersebut tidak merugikan cacing dewasa yang dilindungi oleh lapisan keratin di luar tubuh cacing. Cacing memiliki struktur tubuh multiseluler dengan sistem organ. Besar kemungkinan obat-obat tertentu dapat menghambat proses-proses pada tubuh yang pada gilirannya membutuhkan cacing dalam mencegah reproduksi. Keberadaan cacing sebagai parasit yang bersarang di dalam tubuh kelinci memang dapat menimbulkan berbagai masalah.
Penyakit ini bisa disebut sebagai cacing helminthiasis. Ada 3 jenis cacing yang paling sering menyerang kelinci, yaitu 1. Cacing hati, yaitu cacing berbentuk mirip daun dan pipih yang menyerang organ hati dan saluran empedu. 2. Cacing giling, yaitu jenis cacing yang berukuran sangat kecil dan hidup di dalam usus halus kelinci. 3. Cacing pita, hidup di usus lalu mengikuti aliran darah menuju otot dan masuk ke dalam daging. 1. Kelinci mengalami penurunan berat badan secara drastis. 2. Pertumbuhan padat atau anak kelinci terlambat. 3. Jumlah susu yang dihasilkan kelinci makin menurun. 4. Kualitas daging yang dihasilkan kelinci potong memburuk. 5. Jeroan kelinci, khususnya hati, harus dibuang karena apabila dikonsumsi, cacing dapat masuk dan menyerang tubuh manusia. Penyakit pada kelinci biasanya disebabkan karena kondisi kandang yang kurang bersih, nutrisi pakan yang tidak seimbang, volume pakan yang kurang, air minum yang kotor, tertular oleh kelinci lain, perubahan cuaca dan ketidaktahuan mengenai penyakit pada kelinci. Penyakit pada kelinci yang bisa menyebabkan kematian diantaranya kokidiosis, enteritis, kompek, youngblositron, pasteurellosis, dan scabies. 3. Analisa dan penerapan metode. Reseptron merupakan salah satu bentuk jaringan sederhana. Reseptron biasanya digunakan untuk mengklasifikasikan suatu pola tipe tertentu yang sering dikenal dengan pemisahan secara linear. Helminthiasis pada hewan ternak kelinci dapat didiagnosa dengan menerapkan metode reseptron. Metode reseptron akan melakukan pendiagnosaan pada setiap gejala-gejala yang timbul pada hewan ternak kelinci yang terkena penyakit helminthiasis. Helminthiasis pada hewan ternak kelinci dapat diagnosa dengan menerapkan metode reseptron. Metode reseptron akan melakukan pendiagnosaan pada setiap gejala-gejala yang timbul pada hewan ternak kelinci yang terkena penyakit helminthiasis. Baiklah, di sini lampirkan berikut masukkan target yang digunakan. Datanya itu adalah sampai 10 dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu X1 dan X2 merupakan input biner atau bernilai 0 dan 1. Yang kedua, Y merupakan output jaringan saraf tiruan atau disingkat dengan JST. 3. Z adalah target biner. 4. Delta merupakan error. 5. Menggunakan threshold atau nilai ambang yang ditentukan dengan alfa sama dengan 0,2. 6. Nilai awal bobot atau W1 dan W2 biasanya 0. 7. Nilai bias atau B sama dengan 0. 8. Fungsi aktivitas digunakan untuk membandingkan output dan target yang diinginkan. Untuk mendiagnosa penyakit helminthiasis pada hewan ternak kelinci yang bertujuan untuk mengetahui atau mengetahui goal yang diharapkan dengan menggunakan banyak pola. Pada proses mendiagnosa penyakit helminthiasis, suatu input dimasukkan ke jaringan. Kemudian jaringan dibandingkan dengan target. Jika keluarnya tidak sama dengan target, maka diperlukan modifikasi bobot yang bisa membuat keluaran atau output jaringan sama dengan target pertama yang diinginkan. Adapun proses pelatihan yang diinginkan sebagai berikut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode reseptron, yang dimana di sini telah ditentukan ada data, masukan, dan target, dimana di sini ditentukan X1 dan X2. Di sini ada 5 tabel, yang dimana X1-nya ini 00, X1-nya 01, 001, dan X2-nya 00101, dan target atau yang dilambangkan dengan Z itu 00001. Di sini diketahui alfanya itu 0,2 karena sesuai ketentuan juga
juga, dan thresholdnya itu 0, W1-nya 0, W2-nya 0, dan B-nya 0. Oke, kita masuk pada rumus, yang dimana rumusnya itu Y in sama dengan B sama dengan sigma XI WI. Ini rumusnya. Oke, dimana kita akan menyelesaikan tabel berikut. Epoch pertama, data pertamanya itu X1-nya 0. Di sini kita X1-nya 0, X2-nya di sini 0, dan Y-nya ini 0 atau target. Di mana Y in B tambah XB XI X1 kali W1 ditambah X2 kali W2. Di mana diketahui B-nya ini 0, ini B0 ya, B-nya 0. X1-nya ini 0, X1 ini 0, 0, W1-nya ini 0, ditambah X2-nya 0, W2-nya 0. Kita jumlahkan hasilnya 0, karena 0 kali 0, 0. Oke, jadi hasilnya 0. Fungsi aktivitas Y sama dengan jika IN lebih besar dari 0,2 maka 1. Jika 0,2 lebih kecil dari YI lebih kecil 0,2 makanya hasilnya 0. Jika YIN sama dengan 0,2 maka hasilnya 1. Oke, hasil aktivitas Y sama dengan 0, Y sama dengan Z, atau sama dengan target Z sama dengan 0, maka tidak boleh dilakukan perubahan bobot dan bias. Bobot dan bias tetap. Dan di sini di mana W1-nya itu W1 barunya itu sama dengan W1 lama atau sama dengan 0, dan W2 baru sama dengan W2 lama sama dengan 0. B baru sama dengan B lama sama dengan 0. Dan di sini inilah ketentuannya. Kita lanjut ke epoch 2. Ini epoch 2 yang dimana data pertama X1-nya 1, X2-nya 0, Z-nya sama dengan 0. Y in BI sigma XI WI. Itu rumusnya ya. Jadi Y in lebih besar 0,2 sama dengan 0,2 ditambah 0,2 ditambah 0,02 sama dengan 0,2. Fungsi aktivitas Y. Jika IN lebih besar dari 0,2 maka hasilnya 1. Jika 0,2 lebih kecil, Y-in lebih kecil 0,2 maka hasilnya 0. Jika Y-in lebih kecil dari 0,2 maka hasilnya 1. Hasil aktivitas Y-nya itu sama dengan 0. Y atau Y sama dengan Z. Sama dengan target. Z sama dengan 0, maka tidak perlu dilakukan perubahan bobot dan bias. Bobot dan bias tetap ya. W1 barunya itu sama dengan W1 lama yang dimana nilainya 0,2, W2 baru dan W sama dengan W2 lama dimana hasilnya 0,2 juga, B baru sama dengan B lama dan hasilnya 0,2. Jadi kan kita mengerjakannya epoch pertama dan epoch kedua. Untuk selanjutnya karena tadi 5 tabel dimana kita harus mengerjakan sampai 5 epoch dimana sama semua jalannya dan menggunakan rumus ini. Bisalah dicari sendiri ya, dengan menggunakan rumus itu juga. 4. Hasil dan kesimpulan. Dari hasil penulisan dan analisa dari bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan di mana kesimpulan tersebut kiranya dapat berguna bagi para pembaca sehingga penulis dapat lebih bermanfaat. Adapun kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, mendiagnosa penyakit helminthiasis pada hewan kelinci dapat dilakukan dengan jaringan saraf tiruan
yang dapat digunakan untuk membuat suatu sistem pengenalan dengan tingkat keberhasilan yang cukup baik. 2. Penerapan metode perseptron merupakan salah satu dari metode jaringan saraf tiruan yang dapat mempermudah dan memberikan perhitungan penyelesaian dengan mendiagnosa hermitesis pada hewan kelinci. Baiklah, demikian hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata, kami dari kelompok 5 meminta maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.